Ah, kelupaan. Aduh, udah keenakan ya. Udah baru sampai lantai 3 nih. Rasanya pengen beli nih rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hero di channel Geraha Properti. Ya, kita saat ini sedang ada di kota Depok. Nih, kita lagi ada di rumah cantik. Penasaran dengan rumahnya? Kita lanjut review rumah ini. Ya, sekarang saya sudah ada di perumahan The Coniferton. Perumahan ini letaknya di Depok. Nah, Depok ini perbatasan banget sama daerah Jakarta Selatan. Tepatnya ada di Kelapa II Depok. Hanya 3 menit ke Universitas Gunadarma, 10 menit ke Universitas Indonesia, kemudian diapit 3 jalan raya. Jalan Juanda, kemudian Jalan Margonda, kemudian juga Jalan Raya Bogor. Jadi mau kemana-mana itu deket, mau ke Bogor deket, ke Jakarta deket, mau kemana ayo. Kita juga deket dengan stasiun. Mau ke stasiun Universitas Indonesia hanya 5 menit. Kemudian ke stasiun Lenteng Agung hanya 10 menit. Universitas Pancasila hanya 9 menit. Jadi kemana-mana deket. Pas banget buat teman-teman yang lagi cari rumah daerah Depok tapi yang nempel Jakarta Selatan gitu. Nah, sekarang saya ada di lantai 1-nya. Kita lihat di lantai 1 ini pintunya itu sudah smart lock. Kemudian ada juga minibarnya, kemudian ada dapurnya. Jadi teman-teman kalau nyiapin kopi buat tamu yang ada di ruang tamu di lantai 1 ini bisa langsung buat di deket dapurnya gitu kan. Nah, kemudian kalau di lantai 1 ini juga langsung kelihatan, kita langsung disuguhi tempat decknya ya, balkon tempat santai lah sore-sore gitu kan, asik banget ngobrol-ngobrol sama istri kita gitu kan. Nah, lalu yang terpenting kalau beli rumah harus tahu nih developernya siapa. Tahu nggak developer dari perumahan The Coniferton ini? Nah, perumahan The Coniferton ini didevelop oleh developer namanya Harmony Land Group. Dia udah punya 15 proyek perumahan di kota Depok, kemudian daerah Bekasi, kemudian Medan, Sukabumi. Jadi udah banyak tuh. Jadi developernya udah terpercaya juga. Ya, di lantai 1 ini juga dilengkapi dengan toilet buat tamu 1 gitu kan. Kemudian di belakang ada lahan lebih juga untuk teman-teman yang lagi cari rumah, yang mau jemur-jemur, nantinya kalau di rumah ada tempat belakang gitu kan. Selain itu juga The Coniferton ini ada taman depannya. Nah, jadi bisa tanam pohon yang cantik seperti itu. Nah, kalau di sini memang ciri khas pohonnya itu pohon konifer. Kalau bahasa kita Indonesia itu pohon cemara lah gitu kan. Pas banget kan mau Natalan, mau tahun baru kan. Nah, tapi kalau teman-teman mau request pohonnya juga boleh gitu kan. Selain itu juga kalau di sini gitu kan memang tipe rumahnya tipe Skandinavian. Nah, jadi tipe Skandinavian, jadi di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu nanti ada ruangan masing-masing seperti itu. Teman-teman juga bisa buat tempat nonton kalau di lantai 1 gitu kan, lagi sepi atau di rumahnya kesepian gitu kan, kita juga bisa buat nonton. Pas banget kalau di lantai 1 bisa ada tempat TV-nya, kemudian ada sofa nih yang lagi saya dudukin gitu kan. Yang lagi saya duduk ini kita langsung ngadap ke TV yang bisa kita pasang gitu kan.
Gimana coba? Lantai 1 aja udah sangat bagus gitu kan? Apalagi lantai-lantai selanjutnya. Ada berapa lantai nih? Ada 3 lantai kurang lebih. Nah, kita lanjut aja ke lantai 2 sekarang. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 2. Kita kalau udah langsung naik ke lantai 2, nanti ada space seperti ini teman-teman. Space ini bisa dimanfaatkan juga untuk taruh barang ataupun lemari tambahan. Jadi pas banget kalau misal kamu mau taruh hiasan di sekitaran ruangan ini gitu. Nah, setelah dari ruangan di lantai 2 ini, nanti kita langsung masuk ke kamar tidur. Kamar tidur anak kita sudah cukup untuk taruh 1 kasur. Kemudian nanti di kamar tidur ini juga dilengkapi dengan desain lampu-lampu gitu, jadi mempercantik lah tampilan kamarnya gitu kan. Selain itu juga kamar anak ini dilengkapi juga dengan lemari tempel gitu kan. Lemari tempel ini juga dikasih juga dari developernya karena rumah ini full furnish gitu. Ini kita udah ada juga meja belajar, pas banget kalau untuk anak ukurannya itu 3,5 kali kurang lebihnya ya. Nah, bisa buat taruh buku, kemudian bisa taruh komputer, taruh bunga-bunga. Kalau di sini pinggir-pinggirnya ini juga bisa taruh botol minum dan lain-lain gitu kan, biar anak biasanya kan berangkat sekolah tinggal ambil gitu kan, taruh di sini. Nah, jadi selain itu juga ada kaca, jendela yang bisa buka tutup. Jadi kalau pengap atau bosan pakai AC bisa langsung buka kacanya, sirkulasi cahaya dan udaranya jadi udah cukup gitu. Seperti itu teman-teman di lantai 2. Kita lanjut ke lantai 3. Ayo. Kelupaan. Aduh, udah keenakan ya. Udah baru sampai lantai 3 nih. Kita udah enak banget. Rasanya pengen beli nih rumah. Nah, sekarang saya udah ada di lantai 3. Lantai 3 ini ada apa aja sih? Jadi di lantai 3 ini, kalau kita baru naik ke lantai 3, kita langsung sampai di tempat balkon kecil. Jadi teman-teman buat ngopi itu pas banget karena ukurannya 2x1 kurang lebih gitu. Nah, teman-teman, setelah dari balkon kita langsung disuguhi ruang kamar utama. Jadi ruang kamar utama ini sangat luas banget gitu kan. Cukup luas dengan ukuran kurang lebihnya 4x7 ya. Nah, plus kamar mandi gitu. Nah, kamar mandinya juga dilengkapi dengan bathtub. Jadi bisa tambah lah, kalau sekarang masih belum, furnishnya belum full gitu kan. Nah, kalau nanti bisa teman-teman request bathtub oleh ke developernya gitu. Selain itu juga tempat cuci tangan, cuci muka, ada kacanya kalau di sini gitu kan. Nah, kemudian kalau di ruang kamar kita juga ada di sini lemari tempel. Nah, karena konsepnya Skandinavian, lemari tempel ini sangat berguna sekali, bisa naruh koper di atasnya, di bawahnya baju-baju gitu kan. Nah, setelah itu kita juga ada pas untuk kasur nih. Kasur untuk suami istri dengan ukuran kurang lebihnya 3x2. Kemudian kalau di sini di kamarnya ini ditaruh kaca-kaca gitu teman-teman. Biar biar kelihatan lebih luas lah rumahnya. Nah, ditambah juga meja rias buat ibu-ibu yang suka menghias dirinya untuk suami gitu kan. Jadi pas banget buat teman-teman yang pengantin baru. Wah, ini modelnya anak muda banget pokoknya. Selain itu, kalau di lantai 3 ini, ceilingnya ini cukup tinggi. Jadi kalau semakin kelihatan mewah lah gitu kan. Selain itu juga kaca putihnya itu langsung nembus ke sana, langsung nembus ke
Kalau lagi cerah itu kelihatan gunungnya di situ. Jadi teman-teman nggak perlu rekreasi. Jadi kalau pulang ke rumah langsung serasa staycation gitu. Selain di lantai 3, ternyata rumah ini karena konsep Skandinavian ada tambahan ruang istimewanya teman-teman untuk kamar anak. Penasaran dengan bentuknya? Ayo kita ke lantai setengah dari lantai rumah 3 lantai ini. Jadi rumah 3 lantai rasa 4 lantai gitu kan. Ayo kita lanjut ke lantai selanjutnya. Ya, sekarang kita sudah ada di lantai istimewa nih. Lantai yang lebih dari rumah ini. Gitu kan. Nah, di lantai ini kita langsung dihadapkan dengan satu toilet, teman-teman. Satu toilet yang cukup untuk anak-anak lah di luar kamar gitu kan. Nah, setelah masuk kamar, kita langsung dihadapkan ke lemari yang istimewa sekali gitu kan. Selain lantainya yang istimewa, tapi juga properti atau furniture di dalamnya itu juga istimewa, sangat menarik gitu kan. Buat anak-anak kamar ini cocok banget. Nah, yang lebih istimewa lagi selain lemari yang menarik ini, tapi juga ada satu kamar gitu kan, satu kamar tempat tidur, lebih tepatnya tempat tidur buat anak-anak yang konsepnya itu seperti kayak di Eropa gitu. Kalau musim salju gitu kan, kita naik ke lantai atas atau ke rumah anak itu ada undak-undakan atau tangga-tangganya untuk naik gitu kan. Nah, ini tempat tidurnya ini pas banget untuk anak-anak gitu. Nah, di lantai istimewa ini juga kalau kita di sana ada tempat tidur, di bawahnya ada tempat ngopi-ngopi nih. Kalau anak-anak atau teman-teman yang lagi buat belajar ngajarin anaknya, pas banget nih ngajarin di meja belajar ini. Nah, tempat duduknya itu yang sangat rapi sekali, kemudian dilengkapin juga dengan jendela yang bisa dibuka tutup, jadi bisa sirkulasi udara, dan kaca putih juga, jadi cahaya bisa masuk seperti itu teman-teman. Kita udah keliling-keliling rumahnya, udah nggak ada alasan lagi kita nggak bisa atau nggak mau beli rumah ini, karena rumah ini unitnya terbatas, cuma berapa? Cuma 11 rumah. Jadi jangan sampai kehabisan unitnya gitu. Udah jangan ragu-ragu lagi, beli rumahnya. Gimana Sobat Graha Properti? Udah lihat rumahnya kan? Suka nggak? Kalau kamu suka dengan rumah ini, sedikit informasi, jadi rumah ini luas bangunannya 103 meter. Luas tanahnya 62 meter. Kalau kamu tertarik dengan rumah ini dan ingin mendapatkannya, bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Oke sahabat Graha Properti, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Graha Properti. Dan kamu bisa dapatkan info lebih banyak lagi tentang perumahan lainnya. Udah, capek? Mau beli juga rumah ini?